Hai guys, kembali lagi di iGarden. Nah, ini adalah tanaman stroberi saya yang ada di Denpasar ya. Ini buahnya ada sedikit ya, tidak sesubur memang seperti di tempat saya di kampung ya. Tapi masih ada buahnya. Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara merawat stroberi sekaligus mempromosikan bibit stroberi yang ada di kebun kami ya. Nah, sekarang saya ada di sini ya. Ini adalah kebun saya yang ada di Bangli ya. Ya, di sini memang buahnya lebih bagus, lebih subur daripada yang di Denpasar. Nah, kali ini saya mau mempromosikan bibit yang saya jual ya, yang ada di sini. Ada banyak jenis ya, ada Merlan, ada California, ada Ebi Bedugul, lokal, Jepang, apalagi ya, itu dah banyak sih ada. Nah, kali ini saya mendapat pesanan bibit ya dari pelanggan ya. Dulunya dia order 50 pieces, jadi ini kayaknya banyak bibit yang habis ya. Sekarang dia order lagi 300 pieces. Nah, ini bibitnya guys. Ini yang saya taruh di atas peti ini ya. Ini di sini memang pohonnya nyampur ya. Ada yang Ebi, ada yang Merlan. Kalau itu Ebi, yang di atasnya Merlan, ada California juga, banyak ya. Ada Jepang juga sedikit, tapi yang Jepangnya nggak terlalu berbuah ya. Itu memang paling ngerawatnya paling susah, buahnya cuma sedikit. Nah, ini yang Merlan yang bunganya pink ya. Kalau yang kita buat bibit ini dia tidak terlalu berbuah ya. Tapi ya kalau bibit kita lebih gampang merawatnya. Kita tinggal tanahnya subur, jadi akan keluar bibit yang subur ya. Kalau merawat biar tumbuh buah memang lebih susah ya. Nah, ini yang udah kita ganti pohonnya. Ini kan tanaman stroberi yang udah hampir setahun ya. Tanahnya kita campur dengan pupuk, terus dikasih bibit yang baru. Nah, seperti ini. Ini udah hampir setahun ya pohonnya, tapi masih subur. Itu karena ya media tanamnya seperti yang saya lakukan. Berarti di bawahnya dikasih pupuk kotoran ayam, baru di atasnya baru dicampur dengan lain. Untuk video lengkapnya bisa teman-teman tonton di video dengan judul media tanam stroberi yang paling subur ya. Itu untuk berlaku untuk pot-pot besar ya. Kalau pot kecil ya harus dicampur ya. Nah, di sini Merlan yang baru saya tanam ini pakai kaleng cat thinner ya. Di sini juga saya jadikan bibit. Seharusnya kalau tanaman baru itu kita fokusin ke pohonnya ini, karena banyak orderan bibit jadinya kita jadikan bibit juga, padahal baru berbunga ya. Ini baru ditanam sekitar 3 mingguan, tapi sulurnya udah banyak yang keluar karena subur dia. Jadi saya jadikan bibit semua yang di sini. Sampai yang di ladang yang di bagian utara ya, di sana juga bibit semua sekarang. Karena merawat bibit itu lebih gampang. Tidak kalau merawat buah sih bisa pakai kalau panas kita bisa pakai kalian pakai gelas plastik ya, seperti yang di video yang tadi ya. Kalau nanamnya sedikit, tapi kalau nanam banyak ya usahakan pakai keranda plastik atau pakai greenhouse, biar lebih gampang. Tapi kalau sedikit kan, kalau pakai greenhouse kan modalnya besar, jadi kita bisa kali pakai gelas plastik. Terus juga kalau pakai gelas plastik kan pohonnya dia tidak tertutup, jadi rasa lebih manis ya. Nah, ini baru ditanam 3 minggu kita jadikan bibit. Nah, sekarang kita lihat proses petiknya ya, seperti ini. Kita pilih bibit yang umurnya di atas 3 minggu, jadi akarnya sudah banyak. Ingat, ini kan bibit dari sulur. Ekor sulurnya jangan dipotong semua biar kelihatan nanti untuk ekornya, karena ini mau ditanam di pot besar juga. Kalau ditanam di polybag kecil kan kita nggak perlu ngarahin ekor sulur ya, karena pasti buahnya akan bergelantungan. Kalau pot besar kita harus atur. Jadi ekor sulur biar ke dalam, buahnya nanti keluar. Nah, ini bibit Merlan ya. Di sini walaupun kecil seperti ini, bibitnya di pot, di peti ini banyak sekali ada bibit ya. Tapi yang di bawahnya kita potong sulurnya, karena di bawah kan sulit naruh bibitnya itu. Jadi dia berbuah. Ini udah hampir setahun ya. Jadi
dengan media tanah yang seperti saya lakukan, pohonnya bisa tahan lama. Nah, ini kita udah dapat bibit segini ya. Ini jumlahnya 300 pieces, 310. Satu keranjang isinya 60. Nah, ini yang akan kita kirim ke Badung nanti ya, dari pelanggan setia kita. Jadi kalau ditanya sekarang mana lebih menguntungkan, jual bibit atau jual buahnya, ya pasti jual bibit lah. Merawat lebih gampang, tinggal kita jaga kesuburan tanah, bibitnya akan banyak yang keluar. Jadi kalau untuk buah kan bisa ada busuk, ada hama seperti itu. Kalau bibit kan gampang ya. Jadi sasarannya beda. Dulu kita nanam stroberi tujuannya untuk dimakan buahnya. Sekarang ini jadi penghasilan baru. Nah, ini udah siap mau dikirim ke Badung ya. Saya tidak ikut soalnya saya ada kesibukan lain, jadi nanti teman saya yang akan kirim. Nah, ini guys. Jadi gampang sekali jualan bibit. Ini akan berangkat segera. Nah, ya kita kembali ke kebun saya yang di sini ya. Kalau di sini perawatannya gampang. Buah yang kalau ada buah, kalau buahnya masih udah kelihatan buah kecil-kecil, kita tinggal bungkus pakai gelas plastik. Teman-teman kalau pakai gelas lain juga bisa, nggak usah gelas plastik. Terus kalau pohon terlalu lebat, ini sih sebenarnya udah agak lebat ya. Satu ini kan di potnya ada 4 pohon ya, di bawah di pot 3, di pipa paralon 1. Jadi setiap bulan kita kontrol pohonnya jangan lebih per pohon itu tumbuh tunas jangan lebih dari 5 ya. Nanti tumbuh lagi. Jadi ini sih ada yang lebih, ada yang 6, 7. Nanti setiap bulan kita lihat. Kalau udah lebih dari 5 kita pangkas ya, biar tidak terlalu lebat sekali. Kalau nanam sedikit seperti ini kan gampang rawatnya. Mau buah udah buah ya tinggal kita taruh di gelas plastik. Nah, ini kan agak lambat ini. Kalau yang masih baru keluar sedikit kita taruh di gelas plastik, selamat ya. Kalau enggak kadang bisa kayak ini kan agak lambat kita naruhnya, jadi buahnya nggak akan sempurna karena daerah sini agak panas ya. Jadi untuk daerah panas ya kita harus pakai pohon peneduh, tapi jangan pohon yang rimbun ya, biar sinar mataharinya tembus. Kalau pakai peneduhnya pohon rimbun, sinar matahari tidak akan tembus dan akhirnya daun aja yang lebat, buah hampir tidak ada atau nggak bisa busuk ya. Ini pohon peneduhnya pakai pohon kelapa ya, pohon kelapa yang daunnya dipangkas. Jadi sinar matahari masih dapat full, tapi dia bisa mengurangi hawa panas karena ada pohon peneduh. Ya, di sini potnya beda ya. Nah, ini pohon kelapa yang udah kita potong dia daunnya biar sinar matahari tembus ya. Tapi hawa dinginnya masih terasa di sini. Ya, kalau di sini potnya memang nggak dari sampah ya, karena kita masih ngekos di sini. Kalau di tempat saya kan pakai pot dari sampah atau dari pot-pot yang murah, dari pot yang hitam itu kan agak murah. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya memang nggak banyak, nggak sesubur di kebun saya yang di kampung tadi, tapi masih ada buahnya. Nah, bisa dipakai untuk buat jus atau nggak bisa dilihat untuk senang-senang aja ya. Jadi melihatnya kayaknya agak menyenangkan. Iya, sekian dulu videonya guys, dan jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe. Soalnya channel YouTube saya kan masih baru, jadi masih perlu banyak bantuan dari teman-teman ya. Ya, seperti inilah kira-kira. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.